guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian, jadi kita bakal langsung saja. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dah, hati gue pastinya semakin tenang coy. Oke, jadi di video kita kali ini gue bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini gue akan membahas bocoran skill untuk persona kita yang nomor 2, yaitu Pale Blade Kelera coy. Nah, jadi dia merupakan salah satu dari 2 persona kita yang terbaru, dan untuk bocoran skillnya sudah muncul di sini. Jadi kita bakal langsung saja bahas untuk skillnya, dan kita mulai dulu dari basic attack-nya. Di sini untuk basic attack dia akan memberikan damage bertipe single target dengan persentase berdasarkan attack. Jadi hanya attack saja untuk di basic attack-nya. Jadi kita bakal lanjut aja langsung ke skill spesialnya. Di sini untuk skill spesial dia akan memberikan damage ya bertipe single target. Dan di sini jika seandainya Kelera itu memiliki overload mode, nanti untuk musuh di bagian sebelah kiri dan kanan itu akan terkena damage. Nah, jadi kemungkinan besar untuk persentasenya juga akan sama, yaitu berdasarkan attack ya. Untuk skill spesialnya di sini ada efek baru lagi nih yang namanya overload mode. Ini kayaknya beda dengan overload state yang dimiliki oleh Crimson Overload ya. Jadi kemungkinan besar ini efek yang berbeda. Jadi kita bakal lihat nanti untuk update-nya di hari Selasa saja. Apakah efek ini akan sangat menguntungkan bagi personanya atau tidak? Kita bakal lihat saja nanti. Jadi berikutnya di sini untuk skill spesial juga ada tambahan pasif skillnya, dimana jika seandainya Kelera itu menyerang musuh menggunakan active attack, berarti di antara skill ultimate dan skill spesial, di sini dia akan mengabaikan shield dari musuh dan akan langsung menyerang HP yang dimiliki oleh enemies kalian. Jadi ibaratnya dia itu akan mengabaikan semua darah putih atau shield yang dimiliki oleh musuh kalian, dan dia langsung fokus untuk menyerang HP yang dimiliki oleh musuh kalian. Di sini dia juga akan mengurangi shield sebesar 50% untuk targetnya yang diserang ya. Jadi bisa dibilang ini karakternya, kalau gue lihat dia bakal jadi damage dealer sepertinya ya untuk role-nya di sini. Dan ini kemampuannya mirip banget kayak Lin yang versi ini ya. Jadi kemampuannya mirip, dan kalau gue lihat di sini skillnya lebih advance dibandingkan Lin yang pakai baju militer ini coy. Berikutnya kita masuk ke pembahasan untuk skill ultimate-nya. Di sini untuk ultimate skill, saat Kelera tidak memiliki overload mode, nanti saat menggunakan skill dia akan memasuki mode overload ya. Kemudian di sini dia akan memberikan damage ya bertipe single target dengan persentase berdasarkan attack. Kemudian jika seandainya Kelera dalam mode overload status ya, di sini allies kalian yang menggunakan skill ultimate akan meningkatkan turn gauge dari Keleranya. Waduh. Wah, kayaknya ini persona calon-calon buat di PvP nih atau di Colosseum Arena coy. Karena di sini cukup unik banget ya, karena kemampuannya dia bisa memberikan tambahan turn gauge saat alias kalian menggunakan skill ultimate. Karena ya pastinya kalian tahu ya, untuk di Colosseum Arena skill ultimate merupakan salah satu skill yang paling diprioritaskan dalam gameplaynya. Nah, jadi ini menurut gue bakal bagus sih buat PvP ya, kayaknya. Karena
Turn gauge itu bisa membuat karakter kalian lebih cepat bergerak pastinya. Itulah kenapa ini menurut gue potensialnya ada nih buat di Colosseum Arena ya. Berikutnya, di sini jika Kelera dalam mode Overload mode status, saat menggunakan skill dia akan memberikan damage dengan persentase berdasarkan attack. Kemudian target yang sebelah kiri dan kanan juga akan terkena damage. Kemudian damage-nya pun juga akan ditingkatkan. Oke. Kemudian di sini nanti untuk overload mode statusnya bakal dihilangkan dan bakal langsung nge-reset skill ultimate-nya. Oke, ini potensialnya bagus juga. Kemudian di sini dia ada tambahan skill pasif lagi, yang mana semua skill yang digunakan oleh Kelera itu akan difokuskan untuk skill ultimate-nya. Nah, ini gue belum tahu pasif efeknya ini kayak gimana ya. Dan kayaknya sih kita harus menunggu banget nih untuk di hari Selasa ya. Karena kalau gue lihat dari kemampuan dia ini memang cocoknya buat di Colosseum Arena ya. Tapi sayangnya tidak ada kemampuan yang bisa memberikan pressing damage ya. Atau ya semi true damage itu nggak ada. Jadi kita bakal lihat aja nanti apakah kemampuannya dia ini akan sangat luar biasa untuk di Colosseum atau tidak. Kita bakal tunggu aja coy. Kemudian untuk selanjutnya di sini jangan lupa ada gift kode terbaru yang kalian bisa ambil. Di sini kalian bisa cek saja langsung di kolom deskripsi untuk gift kode yang terbaru. Dan mungkin untuk pembahasan kita dari skill bocoran Kelera Pale Blade, gue akhir aja coy. Karena kalau gue lihat ini persona emang punya kemampuan atau potensial untuk di Colosseum Arena. Tapi kita bakal lihat aja nanti. Karena kita belum melihat berapa persentase damage yang diberikan, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah mungkin kita bakal cek aja bagaimana kemampuan dia yang lebih advance atau yang lebih full di hari Selasa. Karena gue melihat ada potensi yang cukup bagus untuk persona ini. Tapi memang belum kelihatan jelas karena ini masih bocoran, belum full banget. Jadi kita bakal lihat saja nanti di hari Selasa. Dan ya, mungkin pembahasan gue sampai sini aja untuk video kita kali ini. Kalau kalian misalnya masih ada pertanyaan atau segala macam, langsung aja di kolom komentar ya. Kita baku hantam di sana. Jadi thank you banget. See you on the next video guys. Goodbye. Dadah cuy. Thank you.